Salam koplar, kita ngobrol sampai kelar. Sahabat koplar, bertemu lagi bersama saya, Ketut Parwata, di podcast Koplar. Episode terbaru hari ini kita akan membahas persoalan capaian penanganan perkara yang ada di Kejaksaan Negeri Karangasem. Kebetulan di studio hari ini kehadiran ibu yang sangat bijaksana. Dia adalah Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem, Ibu Sinta Ayu Dewi. Selamat datang, Ibu. Makasih, Pak. Ya, senang sekali, Ibu. Ibu bisa hadir di studio ini, Ibu. Mungkin, Ibu, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan kita tentang capaian setahun penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Karangasem, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dengan pemirsa Koplar utama, terus yang kedua terhadap masyarakat Karangasem. Mudah-mudahan dalam 1 jam ke depan obrolan kita bisa menjadi pencerahan terhadap masyarakat terkait dengan penegakan hukum di Karangasem. Silakan, Ibu. Terima kasih, Pak Parwata. Dan tempat saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya RR Sinta Ayu Dewi. Kebetulan saya dilantik mulai tanggal 31 Oktober tahun 2025 dan mulai melaksanakan tugas berapa hari setelah itu, sekitar tanggal 3 November. Terkait dengan capaian kinerja pada Kejaksaan Negeri Karangasem, kami di sini ada beberapa bidang, terutama di bidang tindak pidana khusus, tindak pidana umum, terus bidang intelijen dan datun, kemudian pembinaan maupun barang bukti dan pemulihan aset. Nah, terkait dengan capaian kinerja tersebut, kemarin juga kita sudah mengadakan rakerda, Bapak, yang mana di dalam rakerda tersebut, alhamdulillah kami di bidang datun mendapatkan apresiasi dari pimpinan, di mana kami bisa mencapai kinerja yang menurut kami di Karangasem sangat luar biasa, yaitu terkait dengan pemulihan keuangan negara dengan nilai yang kemarin sudah kita sampaikan kepada pimpinan dan sudah diekspos keluar, yaitu sekitar 3 miliar rupiah. Harapan kami sangat besar, Bapak, yaitu kami Kejaksaan ini bisa menjadi salah satu teman bagi masyarakat yang ada di luar, yang mana kami memiliki bidang intelijen, kami memiliki bidang tindak pidana khusus dalam pengungkapan perkara yang khususnya dalam penanganan perkara korupsi. Begitu pula kami di bidang datun, kami juga memiliki teman-teman JPN yang memiliki tusi, diantaranya adalah ada pembuatan LO, legal opinion, LA pendampingan untuk beberapa stakeholder yang ada di pemerintahan daerah Karangasem, dan yang paling banyak menarik perhatian masyarakat yaitu pelayanan hukum, di mana kami membuka peluang kepada masyarakat luar apabila ada yang ingin ditanyakan, disampaikan terkait permasalahan-permasalahan yang sifatnya umum, yang mungkin Pak agak sulit untuk menyampaikan, itu kami memiliki Halo JPN, Bapak, di mana itu sifatnya adalah terbuka dan kami menyampaikan di situ pasti kami akan menjawab dalam waktu yang secepatnya. Di mana di situ juga Halo JPN bisa secara luring, mereka bisa datang sendiri ataupun bisa menggunakan sarana telepon ataupun website yang sifatnya. Ini masuk dalam pengaduan itu ya? Kalau pengaduan lebih sifatnya ke intelijen, Bapak. Ya. Tapi kalau misalkan ini menyangkut masalah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang sifatnya ada umum, mereka bisa masuk ke Halo JPN. Nanti di situ akan dipetakan sama teman-teman JPN apakah ini masuk ranah perdata ataupun ranah pidana ataupun ranah pitsus. Nanti akan bekerja sama dengan bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Negeri Karangasem. Kalau memang yang ditanyakan menyangkut masalah tindak pidana khusus, nanti ada yang akan menyampaikannya, baik itu secara luring maupun secara daring dengan menggunakan sarana telepon. Gitu, Bapak. Dari data yang didapatkan tim kami, terutama penanganan kasus dalam setahun ini, kalau nggak data yang diimpun oleh tim bahwa penanganan kasus pidana
khusus sendiri itu capaiannya 92%. Benar. Luar biasa dalam sisa waktu ini, mudah-mudahan bisa 100, Bu. Benar. Terus yang kedua, persoalan Datun. Iya. Bagaimana kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah dengan Datun sendiri bisa mengembalikan pemulihan piutang pajak yang ada, termasuk juga mengembalikan aset yang dimiliki dan nilainya juga sangat fantastis. Mungkin nanti kita akan obrolin itu, Bu. Mungkin kita nanti di awal kita mungkin fokus pada capaian penanganan kasus Pitsusnya ini, Bu. Jadi sampaikan dari 92% itu capaian yang ada, berapa yang sudah putus, berapa yang sudah tuntutan atau masih dalam penyidikan. Itu silakan. Kalau capaian kinerja di bidang Pitsus ya, Kejaksaan Negeri Karangasem khusus di tahun 2025, di sini ada beberapa penanganan perkara. Khususnya di penyelidikan kita ada 4 perkara, penyidikan kita ada 2 yang sedang berjalan, penuntutan ada 2 sekarang dalam tahap persidangan. Nah, ini harapan kami sangat besar bisa menyelesaikan sesuai dengan target yang memang sesuai dengan SOP yang ada, Bapak. Mungkin itu, Bapak. Kalau untuk yang penyidikan aja ya, Pak, yang sedang kami tangani sekarang untuk tahun 2025 ini ada 2 yang sedang berjalan, yaitu dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa dan hibah pada desa adat Bukit yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Di sini kami masih dalam proses penghitungan keuangan negara seperti yang kami sampaikan pada saat kita preskon pada hari Harkodia ya, Pak ya. Nah, di sini sudah melakukan beberapa pemeriksaan, yaitu 38 orang saksi. Kemudian yang kedua adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan pada Lembaga Pengkreditan Desa Adat Kelungahan Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem. Ini juga untuk progresnya sekarang dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara dan telah memeriksa kurang lebih sekitar 37 saksi dan 1 orang ahli. Gitu, Bapak. Untuk perkara penuntutan yang sekarang sedang berjalan dalam proses persidangan ada 2, yaitu dugaan tindak pidana korupsi dana Lembaga Pengkreditan Desa LPD, Bapak, Desa Adat Beluhu, Desa Tulamban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Yang kedua dana BUMDes Tayang Titi. Nawakerti, Desa Nawakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, yang bersumber dari dana program Gerbang Sadu Bali Mandara tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Barangkali, Bu, dari penanganan kasus di bidang Pitsus ini, Bu, apa kira-kira menjadi tantangan terbesar buat kejaksaan, Bu, dalam penanganan perkara ini? Sementara di satu sisi pemerintah sangat konsen terhadap ini. Baik, kalau tantangan yang terbesar sebenarnya dalam penanganan korupsi ini terletak pada pembuktian, Bapak. Jadi karena modus kejahatannya semakin berkembang, tentunya kita harus memperkuat terkait dengan kemampuan dari penyidik ini sendiri dalam penanganan perkara, pembuktian penanganan perkara tindak pidana korupsi itu sendiri. Jadi meningkatkan koordinasi dengan ahli dan instansi terkait, memastikan penanganan perkara korupsi ini dapat berjalan efektif dan pengungkapannya juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Jadi di sini kita juga mencoba berkolaborasi dengan kayak dunia pendidikan, yaitu di sini kita ada UNUT, dan sekarang yang sedang berjalan kami berkoordinasi dengan UGM, Bapak, untuk ahli hukum pidana. Nah, sementara dalam pengungkapan keuangan negara kita meminta dari Kementerian Keuangan Pemendaharaan, yaitu Pak Sakran. Jadi di sini kita sangat menginginkan pengungkapan perkara korupsi ini harus lebih kalau dari ahli hukum pidana dan keuangan negara ini bisa berkolaborasi dengan baik dengan penyidik-penyidiknya. Maksudnya semua sinergi, apa yang diinginkan oleh penyidik pun bisa terakomodir dalam pemberian keterangan ahli bahwa ini merupakan perbuatan melawan hukum yang masuk dalam ranah tidak pidana korupsi. Gitu, Bapak. Karena sangat kompleks sekali, dan kejahatan tipikor ini dianggap kompleks. Itu, Bapak. Baik, Bu, mungkin nanti kita lanjutkan pada topik berikutnya. Tetap di Koplar. Bu Kajari, tadi menarik yang Ibu sampaikan bagaimana penanganan tindak pidana korupsi memang menghadapi tantangan berat di Karangasem. Karena dipun begitu beberapa capaian sudah bisa dilakukan. Dari pengungkapan 2 kasus yang sedang berjalan ini, Bu,
modusnya apa sih, motifnya Bu? Mereka melakukannya. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan penyimpangan dana hibah Desa Adat Bukit ya Pak, yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau misalkan untuk penanganan perkaranya sendiri, tim penyidik sudah memeriksa sebanyak 38 orang saksi, yaitu terdiri dari beberapa pengurus desa adat, pihak vendor, hingga pihak Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Kita juga sudah mencoba berkoordinasi dengan ahli untuk melakukan penghitungan fisik dari bangunan, khususnya pada pekerjaan rehabilitasi pelinggih dan wantilan. Selain daripada itu, penyidik juga telah melakukan pencocokan data terkait vendor berdasarkan kwitansi, nota, serta dokumen pembelian lainnya. Nah, dari hasil pengecekan awal itu kita temukan adanya ketidaksesuaian antara tanda tangan, stempel maupun jumlah pembelian yang tercatat jika dibandingkan dengan transaksi yang sebenarnya. Nah, inilah yang dijadikan sebagai temuan yang kami dalami lebih lanjut untuk memastikan adanya potensi dari kerugian negara itu sendiri, Bapak. Nah, sementara kalau untuk LPD Desa Kelungahan ini cukup besar. Jadi bentuk penyimpangan itu sendiri secara umum yaitu terjadi memiliki pola yang mirip dengan beberapa kasus LPD yang bermasalah di Bali. Beberapa indikasi yang kami temukan antara lain pemberian kredit melebihi batas maksimum yang sudah ditentukan. Jadi pemberian kredit kepada pihak luar yang istilahnya itu di luar dari krame desa adat. Sama dengan Luhu itu ya. Nah, hingga kredit tanpa jaminan yang memadai, yang seharusnya memang harus ada jaminan, tapi ini tidak sesuai dengan yang seharusnya bisa dijadikan sebagai acuan apakah kredit ini bisa diberikan atau tidak. Nah, kemudian kami juga menemukan indikasi ketidaksesuaian kas serta praktik pengelolaan LPD yang tidak mengikuti ketentuan dan pedoman yang berlaku dalam pemberian kredit di LPD itu sendiri. Jadi dengan adanya permasalahan ini, kendala-kendala yang kami temukan tentunya yang paling sering kita hadapi adalah ketidakhadiran saksi pada saat dilakukan pemeriksaan itu, Bapak. Jadi sejumlah saksi yang dipanggil itu tidak hadir. Nah, beberapa saksi tidak memenuhi panggilan karena alasan jarak, kemudian mengingat banyaknya peminjam berasal dari luar wilayah Desa Adat Kelungahan. Terus ada juga indikasi bahwa sejumlah pihak sudah dikoordinasikan, tapi juga tidak hadir, bahkan mengulur waktu pada saat dilakukan pemeriksaan saksi itu sendiri di Kejaksaan Negeri Karangasem. Kemudian penyidik tetap mengupayakan dengan berbagai macam upaya, yaitu melakukan pemanggilan yang sah dan sesuai prosedur yang ada, termasuk pemanggilan ulang dan berkoordinasi dengan aparat setempat untuk memastikan pemeriksaan saksi ini bisa dilakukan secara sesuai dengan SOP yang ada, yaitu mengacu pada peraturan KUHAP yang ada. Itu harus disesuaikan semua, Bapak. Jadi kita memastikan bahwa mereka memberikan keterangan itu harus sesuai dengan kualifikasi mereka sebagai seorang saksi dan hadir sesuai dengan SOP mendasarkan kepada KUHAP yang ada. Nah, ini harapannya untuk memastikan pemeriksaan saksi ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan waktu jangka waktu penyidikan yang memang harus kita sesuaikan dan harus kita ikuti, Bapak. Khusus untuk hibah di Desa Adat Bukit, tadi Ibu sampaikan bahwa ada manipulatif data dan tim kami juga menemukan itu, Bu, dalam artian manipulasi data itu, misalnya kwitansi A tidak sesuai dengan pembelian barang. Apa benar itu terjadi? Nah, itu untuk lebih pastinya nanti kita lihat lagi ya, Bapak. Tapi dari hasil dari pemeriksaan yang terakhir kemarin, dari beberapa orang saksi, ada 38 saksi, memang benar ada beberapa transaksi yang memang tidak sesuai. Jadi istilahnya apa yang dicatatkan, terus tidak kesesuaian antara tanda tangan, stempel yang dikeluarkan, jumlah pembelian yang tercatat dibandingkan dengan transaksi yang sebenarnya itu juga berbeda. Begitu, beli pasir tapi kwitansinya ATK. Betul gitu, Bu? Nah, itu nanti kita ya, namun memang benar ketidaksesuaian antara tanda tangan, stempel maupun jumlah pembelian itu ada. Itu memang sudah kami dalami dalam pemeriksaan saksi. Yang Kelungah itu hanya simpan pinjam itu ya, Bu ya? Kredit itu ya? Iya. Yang untuk dana hibah Desa Bukit juga sama ya, Pak ya. Hanya 2 yang sedang kami tangani sekarang. Dan ini grace Ibu emang, Bukit ini memang Ibu. Iya. Makanya kenapa saya Ibu di sini? Karena ini
awal Ibu ke depan? Iya, harapannya ke depan dalam jangka waktu yang memang sudah disesuaikan dan memang harus kami istilahnya kami mencoba untuk melakukan beberapa pemanggilan yang sifatnya adalah kalau mereka tidak bisa hadir berarti otomatis kami bisa melakukan penjemputan Bapak. Nah, ini sedang kami upayakan untuk memudahkan para saksi pada saat memberikan keterangan oleh penyidik. Begitu harapannya mereka bisa memberikan keterangan sesuai dengan kualifikasi yang ada di dalam KUHP itu sendiri, apa yang mereka ketahui, apa yang mereka alami itu bisa tersampaikan di dalam BAP. Sehingga ini menjadi dasar bagi teman-teman penyidik untuk bisa melengkapi berkas perkara tersebut dalam waktu yang memang sudah kita ikuti sesuai dengan SOP penyidikan itu berapa lama. Gitu. Harapannya dalam waktu dekat ini kita mencoba untuk bergerak cepat dengan SDM yang ya kalau dibilang sedikit ya cukup banyak, ada 7 orang yang bisa membantu dalam penanganan penyidikan ini. Tidak menutup kemungkinan besok kalau memang kami diminta untuk ikut menjadi bagian dari tim ini pun, maksudnya dalam hal penuntutan pun kami siap selaku Kajari untuk membantu tim dalam penuntutan apabila penanganan perkara penyidikan ini bisa lengkap P21 sehingga ini bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dan kita dibantu sama teman-teman kasih yang lainnya Bapak untuk bisa mensupport penanganan penyidikan. Dari penanganan perkara yang di Pitsus 92% cabang, kira-kira sampai akhir ini tercapai nggak 100%? Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa Bapak dengan kan 92% itu kan sebagai progres ya penyerapan anggaran ya, capaian kinerja berbasis penyerapan anggaran. Nah, ini ada ahli dari keuangan negara juga sudah kita mintai keterangannya, ahli hukum pidana juga sudah kita mintai keterangannya. Jadi harapannya mungkin ini sudah mencapai lebih dari 92% dari capaian kinerja ini di bulan Desember ini. Nanti coba kita up lagi setelah mereka dimintai keterangannya Bapak. Ini dalam waktu dekat ini, seminggu ini mereka sudah memberikan keterangan, gitu Bapak. Mungkin kita beralih Bu ke bidang Datun. Bu. Datun memang capaian yang dilakukan, keberhasilan yang dilakukan bukan tahun ini saja Bu. Dari data yang kami miliki memang bagaimana capaian tahun-tahun sebelumnya adalah. Benar. Tahun ini malahan bisa kita katakan terutama di pengalihan piutang, piutang pajak yang ada di Bali progresnya sangat bagus, bahkan hampir mendekati 3 miliar. Bukan hanya itu, bahkan Datun juga bisa mengembalikan aset milik pemerintah. Dan nilainya juga tidak main-main, mencapai di kisaran 2,9 miliar rupiah. Strategi apa yang dilakukan Kejaksaan untuk bisa mencapai ini, Bu? Sehingga Datun progresnya selalu baik. Terima kasih Bapak. Datun ini memiliki beberapa tusi ya Bapak ya. Jadi kita dalam pemulihan keuangan negara itu sendiri kita berupaya semaksimal mungkin Bapak. Contohnya di bidang Datun ini yang sangat signifikan adalah dalam melakukan penagihan. Jadi kita ada beberapa SKK yang sedang ditangani oleh bidang Pidum ini sendiri, atau kita lebih kepada umumnya ya Bapak ya. Jadi pertimbangan hukum di sini kita ada 9. Pendampingan dana hibah kita ada 5 kegiatan. Kemudian tindakan hukum lain ada 1. Pelayanan hukum itu ada 12 dalam 1 tahun berjalan. Sebenarnya ini ada beberapa yang tidak kita up di dalam capaian kinerja. Bankum litigasi kita ada 2, bankum non litigasi ada 132. Jadi realisasi yang memang sudah kita lihat dalam capaian kinerja ini sudah 99,94% untuk capaian kinerjanya Bapak. Jadi ini menurut kami sudah sangat luar biasa ya Bapak, dengan kondisi SDM di bidang Datun hanya 3 orang JPN Bapak. Jadi kalau misalkan tadi ditanyakan upaya apa yang kami lakukan khususnya dalam penagihan ini seperti yang kita sampaikan di awal kemarin, kita sudah ada sekitar 2,7 atau 2,9 miliar pemulihan keuangan negara. Ini ada beberapa mungkin yang sifatnya adalah tunggakan dari wajib pajak yang memang mungkin belum dibayarkan kepada negara. Ya, jadi ini sifatnya wajib pajaknya itu ada sekitar 113 wajib pajak, yang MBLB itu sekitar 68 wajib pajak. Nah, dari semua wajib pajak tersebut
ini ada sekitar 35 miliar yang mungkin belum dibayarkan oleh wajib pajak dalam hitungannya sampai dengan tahun ini. Nah, upaya yang dilakukan oleh teman-teman JPN itu adalah melakukan penagihan sekitar 2,3 M lah ya kalau di total keseluruhannya ya 3 miliar. Jadi masih ada beberapa yang mungkin belum bisa kita tagih, namun upaya-upaya yang coba kita lakukan untuk progres dalam 1 bulan ini, kita coba untuk tetap melakukan negosiasi dengan para wajib pajak, Bapak. Jadi ada beberapa upaya yang kita coba lakukan dalam bentuk negosiasi, baik kepada wajib pajak, baik itu kita permintaan keterangan dengan DPKAD ya, kalau nggak salah itu terkait dengan data-data yang penunggak pajak yang memang belum tersampaikan kepada kami. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini tetap kami upayakan untuk dilakukan negosiasi kepada wajib pajak. Harapannya sangat besar mereka patuh dan taat. Tapi kalau memang mereka tidak patuh dan taat, kami pun memiliki SOP ataupun aturan-aturan yang memang bisa dilalui oleh bidang datun untuk bisa mengupayakan agar wajib pajak ini tetap mengembalikan atau memulihkan, istilahnya bukan mengembalikan, membayar ya, sebagai bentuk kewajiban mereka untuk wajib pajak, terutama restribusi ya. MBLB juga ada 63 wajib pajak yang memang nunggak, belum dibayarkan. Mungkin itu Bapak. Apa penilaian Kejati Bali, Bu, sehingga Datun mendapatkan penghargaan baik dalam pencapaian ini, Bu? Mungkin salah satunya adalah kita bisa memulihkan keuangan negara itu bisa sampai nilai 3 miliar ya Pak ya. Salah satu sebagai bentuk upaya dari teman-teman JPN, selain dari beberapa bentuk tusi dari bidang Datun yang sifatnya adalah memberikan bantuan hukum juga lumayan banyak ya Pak ya. Pendampingan juga kita anggap progresnya sudah sangat luar biasa sekali karena dalam laporannya setiap 6 bulan kita monitoring dan evaluasi. Kalau itu belum selesai, maka kita kalau memang kita anggap memang masih perlu untuk dilakukan pendampingan, kita akan memperpanjang pendampingan tersebut dalam 6 bulan ke depan. Jadi penilaian tersebut sifatnya adalah terbuka dan kita hanya menyampaikan by data bahwa ini adalah kinerja di bidang Datun di Kejaksaan Negeri Karangasem. Gitu Bapak. Kalau nggak salah, Datun juga berhasil mengembalikan aset ya, aset pemerintah sebagai jaksanya pemerintah. Benar. Mengembalikan aset itu. Benar. Bisa dijelaskan itu terkait aset yang bisa dikembalikan itu, aset milik pemerintah itu? Itu sertifikat. Sertifikat ya? Iya, sertifikat salah satu puskesmas yang ada di Karangasem yang kebetulan ini bisa beralih ke pemerintahan daerah dengan upaya Datun dengan cara kalau nggak salah itu tuh mereka menyerahkan dengan sukarela ya Pak Kasih Datun ya. Jadi istilahnya kita begitu mereka menyerahkan kita upaya langsung dibalik nama menjadi aset milik pemerintahan daerah begitu. Nah ini kita sampaikan kepada Pak Bupati, intinya adalah ada beberapa hal yang memang harus perlu diperhatikan terkait dengan aset daerah yang belum terinventarisir dengan baik. Jadi ini bentuk, kembali lagi kami sampaikan bahwa kami bidang Datun di Kejaksaan Negeri Karangasem sifatnya adalah terbuka memberikan bantuan terkait apa langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk bisa memverifikasi aset-aset milik pemerintahan daerah yang mungkin ini masih banyak yang belum tercatat. Jadi karena ini masih PR-nya masih banyak dan kami juga jujur di bidang Datun ini sangat luar biasa banget ya, saya bilang ya, saya 1 bulan di sini, saya minta untuk ini dijalankan, ini dilaksanakan, progresnya sangat cepat. Jadi kita bilang ini harus ada bentuk sinergi kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan JPN Kejari Karangasem untuk bisa mensupport bagaimana caranya biar kita Datun pun juga bisa mendapatkan bukti-bukti bahwa memang benar ini adalah milik aset pemerintah daerah yang memang dikuasai atau sekarang dalam penguasaan pihak lain ya, baik itu individu maupun tanah adat. Nah ini harapannya ke depannya kalau memang ini bisa kita buktikan bahwa milik aset pemerintahan daerah, ini kita bisa kembalikan dalam bentuk apakah nanti bisa dimediasi, apakah nanti bisa dinegosiasi ataupun mungkin bisa dilakukan fasilitator dari bidang Datun. Jadi tetap penyelesaian itu diupayakan dengan cara yang sebaik-baiknya, tidak ada konflik yang ditimbulkan dan pemerintah daerah pun juga mendapatkan apa yang memang menjadi aset milik pemerintah daerah itu sendiri. Begitu Bapak. Sekarang juga Datun mendampingi gugatan juga ya Bu? Benar, benar sekali Bapak. Ini kebetulan gugatan baru dilayangkan sekitar bulan lalu ya,
November, dan kami juga mendapatkan pemberitahuannya untuk ada SKK. Kami diminta untuk surat kuasa khusus oleh pemerintahan daerah, yaitu Pak Bupati, untuk sebagai pengacara negara. Dan tahapan yang sedang dilalui adalah sekarang ini mediasi. Nanti kita lihat progresnya seperti apa. Kalau harapan kami dengan apa yang kami miliki, alat bukti yang kami miliki, ini kedepannya pasti gugatan ini harapannya ya pemerintah daerah sebagai salah satu turut tergugat ataupun tergugat ini bisa menunjukkan bahwa gugatan tersebut tidak sesuai dengan yang disampaikan dalam bentuk jawaban gugatan, gitu Bapak. Dan kami sudah menyiapkan itu semua. Kita rehat sejenak, Bu. Nggih. Tetap di Koplar. Bu Kajari, dari capaian bidang Datun tadi itu sehingga mendapat penilaian baik, pendekatan apa yang dipakai kejaksaan sehingga katakanlah itu wajib pajak bisa mengembalikan piutang pajaknya? Baik, terima kasih. Jadi memang benar tugas Datun itu sangat banyak Bapak. Namun terkait tadi yang sempat kita sampaikan itu, kegiatan Datun kami selaraskan dengan Asta Cipta, yaitu kualifikasinya adalah swasembada pangan, ada yang namanya infrastruktur, dan reformasi hukum. Jadi ini diselaraskan juga dengan Renstra, punya kejaksaan sebagai advokat general, yang implementasi nyatanya itu kalau untuk di Kejaksaan Negeri Karangasem itu ada program makan bergizi gratis MBG, melalui program Halo JPN, Jaksa Sahabat Nelayan. Kami mendorong. Oh, masuk ke sana juga ya? Kami mendorong hasil tangkapan nelayan untuk dapat istilahnya dimanfaatkan penyelenggara MBG. Terus swasembada pangan melalui pendampingan jalan pertanian, inflasi, program Jaksa Sahabat Nelayan. Kemudian ada pendampingan desa ketahanan pangan, dan ada legal opinion yang terkait dengan inflasi daerah. Kemudian program tersebut merupakan implementasi dari Asta Cipta atau prioritas nomor 2, yaitu swasembada pangan, nomor 3 infrastruktur, dan nomor 7 yaitu reformasi hukum. Dan dengan terbitnya legal opinion yang tanpa permintaan itu tadi yang sudah saya sampaikan, ini merupakan implementasi dari rencana strategis kejaksaan nomor 3, yaitu advokat general. Selain daripada itu juga untuk peningkatan pelayanan kesehatan, ini renaksi ya Pak ya, yaitu ada rencana aksi nasional yang memang digaungkan oleh pemerintah, yang sifatnya adalah pendampingan hukum rehabilitasi gedung puskesmas pembantu yang ada di lokasi, antara lain ada beberapa tempat ya Mas ya, khususnya di Karangasem. Kemudian bantuan hukum non litigasi, penyelamatan aset tanah terhadap 4 puskesmas yang tadi juga sempat disampaikan, yaitu Puskesmas Manggis 2, Puskesmas Kubu 1, Puskesmas Kubu 2, Puskesmas Manggis 1, yaitu Pustu Gegelang ya. Dalam hal ini di bidang Datun melakukan upaya negosiasi bersifat restoratif kepada istilahnya pihak yang mengklaim hak milik atas tanah guna penyelamatan dan persertifikasian. Kemudian bantuan hukum non litigasi, penanggihan iuran BPJS Pak, yang kesehatan khususnya, jadi kepatuhan sifatnya. Ada Jaksa Sahabat Nelayan, yaitu BPJS Kesehatan, yaitu pendampingan untuk perlindungan nelayan yang masuk dalam kaum rentan. Jadi nanti ini kan BPJS Kesehatan ini ada beberapa program yang dicanangkan. Salah satunya adalah kepada kaum rentan. Nah, nelayan-nelayan ini kami masukkan atau kita sempat diskusi dengan BPJS Kesehatan sebagai salah satu dari kaum rentan Pak. Nah ini bidang Datun juga melakukan pendampingan dalam hal Jaksa Sahabat Nelayan. Kemudian dari tata kelola sebelumnya Tipikor, yaitu Jaksa Sahabat Nelayan, sosialisasi anti fraud ke Mantri BRI. Jadi kan BRI itu ada di unit-unit, itu mereka rata-rata ada mantrinya Bapak. Nah mantri ini mereka salah satu tusinya ada yang pemberian kur. Nah ini kita juga sosialisasi anti fraud ke Mantri BRI. Kemudian ada pendampingan gedung Satpol PP, pendampingan saluran
udara tegangan tinggi PLN, pendampingan desa, pendampingan gedung puskesmas, pendampingan jalan, bankum non litigasi terhadap 4 tanah puskesmas, bankum non litigasi terhadap 11 tanah sekolah yang ada di Karangasem, bankum non litigasi pajak daerah. Nah, yang ini yang paling seru nih, MBLB, restoran, hotel, hiburan, dan reklame. Nah, selain daripada itu yang menjadi penilaian dari Kejaksaan Tinggi Bali untuk kita kenapa bisa mendapatkan reward apresiasi dari pimpinan yang nomor 1 se-Bali itu adalah bagaimana Datun melaksanakan tugas direktif Presiden melalui berbagai instruksi Presiden, Impres tahun 2025 yaitu Proyek Strategis Nasional dan Daerah Pendampingan SUTT PLN, Proyek Strategis Daerah Pendampingan Gedung Puskesmas, terus pengendalian inflasi yang salah satu bentuk produknya adalah legal opinion, pendampingan inflasi daerah dan budidaya ikan untuk kampung nelayan, kemudian percepatan koperasi merah putih, pendampingan hukum terhadap pengelolaan dana desa kepada 5 desa di Kabupaten Karangasem yang dimintakan, konektivitas jalan 2 kegiatan pendampingan jalan pertanian, percepatan pembangunan energi dan air, pendampingan SUTT PLN dan pertimbangan hukum PDAN, kesehatan penyelamatan 4 aset tanah puskesmas dan pendampingan BPJS, dan yang terakhir adalah pendidikan penyelamatan terhadap 11 aset tanah sekolah secara non litigasi dan 2 litigasi. Jadi bidang Datun ini menghadirkan salah satunya adalah inovasi yaitu Halo JPN Jaksa Sahabat Nelayan. Harapannya adalah memperkuat hak ulayat laut, di mana menyalurkan tangkapan untuk MBG dan memfasilitasi nelayan dengan stakeholder. Di sini stakeholder yang paling kita coba untuk bisa difasilitasi adalah Pertamina dengan BPJS. Kemudian legal opinion memberikan LO tanpa permohonan dengan pendekatan kebijakan publik untuk isu inflasi dan MPG. Jadi itu nanti kita akan buat kajian dalam bentuk kita membuat legal opinion, pendapat hukum yang mana salah satunya adalah mengkaji terkait tangkapan-tangkapan nelayan ikan ini bisa dijadikan sebagai produk MBG khususnya untuk di Karangasem. Nah ini nanti ini juga sudah berjalan dan progresnya saya lihat kemarin juga kita sudah paparkan terkait dengan LO-nya tanpa permintaan. Restoratif Justice Perdata penyelesaian sengketa tanah antara pemerintah dengan masyarakat adat melalui negosiasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu tentang sengketa alternatif. Jadi harapan kami sangat besar di bidang Datun ini kami bisa bekerja secara optimal mengupayakan semua tusi Datun bisa kita upayakan khususnya di Kejaksaan Negeri Karangasem khusus untuk Kabupaten Karangasem. Artinya tidak semata-mata penindakan itu ya, tapi perlu ada juga restoratifnya ini ya. Benar, negosiasi dan mediasi, fasilitasi juga kita upayakan di bidang Datun biar tetap bisa kita jalankan. Baik Bu, mungkin ini kita lanjut Bu terkait dengan pidana umum Bu. Belakangan ini kan kita lihat ketika berbicara pidana umum selalu penindakan dan penahanan. Sejauh ini ada nggak upaya dari kejaksaan sendiri melakukan langkah-langkah restoratif justice ini? Benar. Jadi kalau kita bicara masalah tindak pidana umum, berarti kita akan tahu bahwa kegiatan-kegiatan di bidang tindak pidana umum itu ada beberapa Pak. Salah satunya adalah pra penuntutan. Jadi pra penuntutan, penuntutan, restoratif justice, eksekusi menjadi bagian sebagai upaya untuk kegiatan yang ada di bidang tindak pidana umum. Nah ini kita kalau misalkan melihat dari realisasi anggarannya pun kemarin juga bisa tersampaikan realisasi anggarannya 99%. Jadi ini bisa terserap dengan maksimal Bapak. Untuk RJ sampai dengan saat ini kita ada 3 RJ Bapak. Pra penuntutan ada 86 perkara. Penuntutan ada 85 perkara, eksekusi kita ada 88 perkara, dan RJ kita ada 33 perkara. Terakhir saya RJ bulan November kemarin, November kemarin dan berhasil diupayakan restoratif justice dan udah ada perdamaian, pemulihan kepada bentuk semula antara si korban dengan si pelaku. Mungkin gitu Bapak. November ya? Iya, November ini ada satu yang terakhir kita upayakan untuk RJ dan itu sudah berhasil. Mungkin Bu terkait dengan penegakan hukum, penanganan hukum di Karangasem kan tidak semata-mata juga
dilakukan tindakan seperti itu. Penting juga masyarakat dikasih edukasi, Bu. Misalnya jasa masuk sekolah kayak gitu. Iya. Ini tujuannya bagaimana cegah dini terhadap Benar. tindak kejahatan terjadi. Apakah ini sudah dilakukan, Bu? Ya, sangat menarik Bapak. Ini kalau jaksa masuk sekolah, kita masuk ke bidang intelijen. Jadi kalau kita bicara masalah bidang intelijen, banyak yang sudah istilahnya dilakukan, yaitu kita anggap sebagai capaian kinerja di bidang intelijen, khusus di tahun 2025. Di bidang intelijen ini kita ada beberapa kegiatan yang tadi Bapak tanyakan, yaitu menyangkut masalah JMS, jaksa masuk sekolah. Nah, ini kita sudah upayakan Bapak, jaksa masuk sekolah itu ada 4 kegiatan yang sifatnya kita interaktif, datang ke sekolah-sekolah. Jadi yang kita anggap di situ ada beberapa permasalahan yang menyangkut masalah anak-anak sekolah. Jadi kita lebih mengedukasi bahwa ini loh, kita kejaksaan itu bisa memberikan gambaran kepada mereka bahwa ada beberapa tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh teman-teman yang mereka anggap itu sebagai suatu kegiatan biasa yang mereka lakukan. Nah, untuk kedepannya ini kami mencoba untuk menggandeng stakeholder yang bisa bersama dengan kami dalam jaksa masuk sekolah, mungkin dari dinas kesehatan, mungkin karena ada beberapa penanganan perkara yang sifatnya itu adalah perbuatan yang kita anggap persetubuhan anak di bawah umur, itu ada beberapa penanganan perkara yang sedang kita tangani. Nah, ini mungkin karena jaksa masuk sekolah kita anggap sebagai teman mereka. Jadi mereka mungkin bisa terbuka terkait dengan apa yang sedang mereka hadapi, pertemanan apa yang mereka lakukan. Itu untuk lebih detailnya terkait dengan bagaimana kita memberikan pengetahuan edukasi agar mereka tidak terjerumus atau melakukan suatu perbuatan pidana yang cenderung kepada cabul ataupun persetubuhan, khususnya di kalangan anak. Nah, ini kedepannya dalam waktu dekat ini mungkin program di bulan Januari sebagai tahun pertama kita masuki tahun 2026, kita menggandeng dinas kesehatan untuk bisa bersama-sama dengan kami untuk masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan pengetahuan terkait dengan sex education yang dihubungkan dengan tindakan-tindakan nanti yang menimbulkan suatu perbuatan melawan hukum ya Pak ya, perilaku yang nantinya akan mengarah kepada tindak pidana, gitu Bapak. Bu, kasus yang Ibu sampaikan tadi itu bahwa persetubuhan pencabulan itu lumayan tinggi di Karangasem, Bu. Oh gitu ya. Apa menjadi penyebab kira dari sisi hukum ini, Bu? Oke. Kalau masalah itu kan berarti pengetahuan ya Pak ya, pengetahuan bahwa perbuatan yang istilahnya anak-anak sekarang ini kan butuh edukasi yang mana kita menghadirkan diri kepada mereka dalam bentuk edukasi ini sebagai pengetahuan awal mereka. Jadi makanya di situ nanti kita bekerja sama dengan stakeholder Bapak, karena ini ada persetubuhan dan cabul, kami juga mungkin pengetahuan terkait dengan sex education-nya juga tidak semampu dari dinas kesehatan ataupun dokter mungkin yang paham terkait dengan reproduksi manusia. Jadi istilahnya kita menggandeng mereka Bapak. Jadi harapannya dengan adanya jaksa masuk sekolah dan menggait dari dinas kesehatan ataupun dokter-dokter, ini mereka bisa lebih paham dan tahu dan menekan perbuatan tindak pidana yang sifatnya adalah pencabulan atau persetubuhan, mungkin itu. Jadi nanti kita ranahnya masuknya ke SMP, sekolah menengah, maupun yang SMA, sekolah menengah atas. Jadi secara kontinu, setelah bertahap, kita pelan-pelan masuk dalam bentuk jaksa masuk sekolah, Bapak. Nanti ada lagi yang lain kegiatannya, jaksa masuk Jasa masuk desa sudah. Jasa masuk pasar, nanti kita mengedukasi bagaimana caranya transaksi yang baik dan benar. Pelan-pelan nanti kita kegiatan ini berjalan, Bapak. Mungkin Bu, mumpung kita ngomongin jaksa masuk sekolah, apa pandangan Ibu terhadap maraknya kasus bullying, Bu? Ya, kalau bullying dalam penanganan perkara selama 1 tahun ini di Kejaksaan Negeri Karangasem, by data yang kita miliki mungkin sifatnya belum tidak signifikan ya Pak ya. Tapi harapan kami kemarin kami juga melakukan sosialisasi di beberapa sekolah. Jadi bullying ini mungkin
sangat banyak ya kalau kita lihat ya di dunia pendidikan. Tapi dengan adanya jaksa masuk sekolah yang tadi kita sampaikan, tindakan-tindakan yang sifatnya adalah kekerasan, tindakan-tindakan yang sifatnya adalah baik verbal maupun non-verbal, ini harapan kami sangat besar tidak terjadi di Karangasem Bapak, khususnya di sekolah menengah untuk SMP dan sekolah menengah atas. Jadi dengan kita masuk ke sana, kita memberikan mengedukasi bahwa segala sesuatu yang sifatnya adalah baik itu psikis maupun sifatnya kekerasan ya, karena paling banyak itu bullying itu ke psikis Bapak. Psikis ya. Ya. Bisa jadi korban, tiba-tiba jadi pelaku kan begitu. Benar, karena bentuk ketidakpuasan, bentuk karena istilahnya mereka juga merasa terintimidasi terkait dengan apa yang terjadi di kalangan mereka sendiri begitu. Jadi kalau untuk saat ini kami mencoba memberikan edukasi dalam bentuk jasa masuk sekolah itu tadi Bapak. Harapan kami sangat besar sekali dengan kami masuk ke sekolah-sekolah bisa menekan terjadinya bullying yang ada di kalangan pelajar gitu. Mungkin ini Bu, ini saya ada WA dari masyarakat nih Bu terkait dengan penyampaian ini. Begini Bu, sejauh ini masyarakat masih banyak curiga Bu terkait dengan dana BKK yang dilakukan baik LPD, baik IBAH, desa adat dilakukan penyimpangan. Apa kira-kira barangkali himbauan yang Ibu nanti sampaikan agar dana yang ada itu tidak disimpangkan? Baik, ini sebenarnya kan ini bentuk dari kita penegakan hukum ya Pak ya. Jadi harapan kami sangat besar Bapak. Jadi dengan menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan istilahnya kalau misalkan kita bicara masalah tipikor, berarti kita harus bicara masalah berintegritas, gitu. Jadi dengan adanya penyimpangan-penyimpangan ini kan pasti ini mitigasi resikonya tidak berhasil. Nanti makanya timbullah penyalahgunaan yang memang teridentifikasi arahnya kepada perbuatan yang sifatnya melawan hukum dan menimbulkan kerugian negara. Nah ini kalau memang ada laporan, kalau memang ada pengaduan yang memang ada di Karangasem terkait dengan LPD yang bermasalah, monggo silakan bersurat kepada kami dalam bentuk labdu Bapak, karena kami sudah berupaya semaksimal mungkin dalam bentuk mitigasi resiko, memanggil seluruh istilahnya perangkat desa ya, sehingga mereka bisa mensosialisasikan kepada LPD yang ada, karena kan kalau LPD itu kan desa adat, jadi hampir mungkin kalau LPD jumlahnya cukup banyak ya Pak ya di Karangasem ya. Oke, nanti kami mungkin kedepannya mungkin ini karena sifatnya ini sudah mau akhir tahun Bapak, betul. Jadi programnya juga kami sudah terdesak dengan yang sudah harus ada dan harus terrealisasi. Jadi di awal tahun depan kami berupaya untuk bisa mensosialisasikan bagaimana caranya penegakan hukum itu agar bisa sifatnya lebih kepada mitigasi resiko, begitu. Jadi kami lebih menekankan kepada peran Datun, Data dan Tata Usaha Negara, nanti masuk istilahnya mencoba untuk melakukan beberapa kegiatan yang sifatnya itu tadi mengupayakan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang ada di LPD khususnya di Karangasem, gitu Bapak. Jadi ini kami bergerak cepat karena laporan juga mungkin dari melihat beberapa yang masuk yang tadi masuk ke media juga, kami kalau memang ada laporan itu masuk dalam bentuk pengaduan pasti akan kami tindak lanjuti dan sifatnya adalah terbuka. Kami akan menyampaikan dalam bentuk preskon apabila itu ditanyakan, gitu. Tapi ini sifatnya kalau masih penyelidikan kan kita masih mencari-cari bukti dukung, alat bukti untuk pembuktian apakah memang benar ini teridentifikasi suatu tindak pidana yang memang sifatnya menimbulkan kerugian negara, gitu Bapak. Mungkin ini pertanyaan untuk menutup Bu. Apa kira-kira pesan Bu Kajari kepada masyarakat, terutama dalam terkait komitmen dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di masyarakat, Bu? Mungkin perlu ini sebagai bahan edukasi kepada masyarakat. Saya lebih menekankan kepada kejaksaan itu kami bekerja itu bukan hanya untuk menindak pelaku, jadi tetapi untuk memulihkan keuangan ataupun kerugian keuangan negara dan memastikan hak dari masyarakat itu terlindungi Bapak. Kalau misalkan
hak dari masyarakat terlindungi, berarti otomatis ini akan kita bicara dalam spesifik yang masing-masing tusi dari bidang datun, pidu maupun dari bidang yang lainnya. Nah, kepada seluruh masyarakat Karangasem tentunya saya mengajak untuk terus aktif berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa maupun lembaga publik, serta melaporkan setiap dugaan penyimpangan tentunya yang mereka berarti memiliki data dukung yang ada yang memungkinkan untuk bisa dijadikan sebagai acuan. Kami selaku penegak hukum untuk bisa melakukan penindakan ya Pak ya, ataupun mungkin kami bisa dari segi bidang Pitsus tentunya ya Pak ya, ini dalam ranah penyelidikan. Nah, sinergi antara kejaksaan dan masyarakat menjadi kunci utama untuk terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan hukum yang lebih baik ke depan kepada masyarakat Karangasem. Jadi kami sangat mengharapkan dukungan masyarakat Karangasem. Kami yakin pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan hukum dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Karangasem, dan khususnya untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Karangasem dengan kami bisa mengimplementasikan seluruh tusi kami dari Kejaksaan Negeri Karangasem, baik dari bidang datun untuk mitigasi resiko pelayanan masyarakat maupun dari bidang intel. Jadi intel ini juga sangat luar biasa sekali dalam memberikan istilahnya edukasi-edukasi terkait dengan jaksa masuk sekolahnya, lebih masuk ke dalam praktek ya Pak ya. Jadi itu harapan kami Bapak, apalagi ini kami baru 1 bulan kami bertugas di sini, kami sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat apabila mereka memiliki istilahnya kayak semacam melaporkan segala bentuk tindakan-tindakan yang sifatnya adanya dugaan penyimpangan yang memang ada di tempat mereka sendiri. Begitu Bapak. Terima kasih Bu Kajari, sudah berbagi informasi sangat penting sekali. Pemirsa, demikian tadi obrolan saya bersama Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem, Ibu Sinta Ayu Dewi. Bagaimana persoalan penanganan perkara selama setahun terakhir, termasuk juga yang akan mencapai garis finish. Mudah-mudahan obrolan yang tadi apa yang kita sampaikan, kita obrolkan tadi bisa menjadi ruang edukasi kepada masyarakat Karangasem. Tetap di Koplar. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Sehat selalu. Salam Koplar. Kita ngobrol sampai kelar.